Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Pak Zul Indra selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Performa Arsitektur Mobile Net V2 dan VGG16 untuk klasifikasi citra sampah menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Dengan saya Dwi Rishiva Anggraini. Saya Tiara Amelia Putri. Pembahasan selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Penelitian ini kami membuat sebuah klarifikasi citra sampah, yaitu membuat sistem membedakan sampah organik dan organik berbasis citra menggunakan metode CNN, Convolutional Neural Network, dengan membandingkan performa mana yang lebih optimal dari dua arsitektur populer yang kami sini gunakan, yaitu Mobile Net V2 dan VGG16. Nah, sistem ini dikembangkan melalui proses pengolahan dataset, argumentasi pelatihan, model, dan implementasi fungsi prediksi untuk menguji citra sampah yang baru. Gitu. Nah, mengapa kami memilih membuat klarifikasi citra sampah? Nah, pertama alasan kami yaitu masalah sampah di Indonesia ini semakin hari itu semakin banyak dan tidak dapat dikelola. Dan rendahnya tingkat pemilihan sampah di masyarakat itu belum tahu mana sampah yang organik dan anorganik, sehingga sampah itu masih tergabung. Yang ketiga, diperlukan teknologi pemilihan sampah otomatis, jadi bisa membantu kinerja dan lebih modern lagi. Yang selanjutnya meningkatkan pemahaman mengenai deep learning yang kita pelajari. Terus selanjutnya CNN dalam visi komputer mampu melakukan klarifikasi pemilihan sampah. Jadi ini fungsi dari penelitian kami juga. Dan selanjutnya berpotensi menjadi solusi nyata untuk membantu pengolahan sampah yang berkelanjutan. Nah, dengan adanya klarifikasi citra sampah yang kami buat sehingga bisa digunakan, diterapkan untuk masyarakat. Nah, di sini penelitian kami memiliki tujuan. Yang pertama, mengembangkan model klarifikasi sampah organik dan anorganik menggunakan CNN. Yang kedua, mengimplementasikan Mobile Net V2 dan VGG16 dengan transfer learning. Yang ketiga, membandingkan performa kedua model yang kami gunakan menggunakan akurasi, precision, recall, V-score, and confusion metric. Yang selanjutnya menentukan model paling optimal sistem pemilihan sampah. Jadi model mana yang paling optimal untuk pemilihan sampah otomatis. Yang selanjutnya, yang terakhir, menguji kemampuan prediksi model pada gambar baru. Nah, adapun penelitian kami lakukan, tentunya kami menggunakan metode yang pertama, dataset collection. Di sini kami mengumpulkan data sebanyak 515 gambar sampah yang kami ambil dari foto langsung dari sumber lokal. Terus ada 287 citra organik, 224 citra anorganik. Nah, yang selanjutnya processing. Semua gambarnya diubah ke ukuran 224 kali 224 pixel dan dinormalisasikan 0 sampai 1 agar sesuai dengan input arsitektur Mobile V2 dan VGG16. Yang ketiga, data augmentation. Nah, menerapkan transformasi seperti share, zoom, horizontal flip untuk menambahkan variasi data dan mencegah overfitting. Yang keempat, data splitting. Ini membagi data menjadi 80 training, 10 validasi, dan 10 testing dengan proporsi kelas yang seimbang. Yang kelima, mengembangkan model menggunakan dua arsitektur tadi, yaitu Mobile Net V2 dan VGG16. Yang keenam, model training, yaitu model ini dilatih menggunakan Adam Optimizer, batch size 16, dan categorical correlation topi selama 10-20 epoch. Kinerja dipantau lewat validasi set. Yang terakhir, evaluasi dan prediksi. Nah, kinerja diuji dengan akurasi, precision, recall, F1 score, dan
confusional matrix untuk melihat kemampuan prediksi yang nyata. Selanjutnya hasil pembahasan. Nah, pada slide ini menampilkan hasil penelitian MobileNet V2 yang dimana menggunakan 511 gambar dan dibagi menjadi 80 data training, 10 validasi, dan 10 testing. Grafik akurasinya menunjukkan peningkatan yang stabil dari sekitar 56% menjadi 86% pada data training, serta dari 59% menjadi 85% pada validasi. Grafik loss juga terus menurun. Kita bisa lihat grafik loss juga menurun hingga akhir epoch, menandakan proses pembelajaran yang efektif dan stabil. Secara keseluruhan, MobileNet V2 memberikan performa yang baik dalam mengklarifikasi sampah organik dan anorganik. Sekian presentasi saya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ditampilkan hasil evaluasi MobileNet V2 menggunakan confusion matrix. Di sini terlihat bahwa model mampu mengklasifikasikan sampah anorganik sebanyak 26 gambar dengan benar, dan sampah organik sebanyak 24 gambar dengan benar. Hanya terdapat satu kesalahan klasifikasi, yaitu satu citra organik yang salah diprediksi menjadi anorganik. Ini menunjukkan tingkat error yang sangat kecil. Dari evaluasi keseluruhan, MobileNet V2 menghasilkan akurasi 98%, precision 0,98, recall 0,98, dan F1 score 0,98. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa MobileNet V2 memiliki performa yang sangat stabil dan konsisten. Model mampu mengenali kedua kelas dengan sangat baik tanpa overfitting. Secara keseluruhan, MobileNet V2 terbukti sangat efektif untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya untuk VGG16. Terlihat pada grafik bahwa training akurasi sangat tinggi mencapai sekitar 98%. Namun validation akurasi lebih fluktuatif pada rentang 90 hingga 95%. Hal ini menunjukkan model lebih sensitif terhadap data baru. Grafik loss juga turun, tetapi validation loss kadang naik turun, sehingga stabilitasnya tidak sebaik dengan MobileNet V2. Untuk evaluasi test set, diperoleh akurasi 92,16%, precision 0,9216, dan recall 0,9216. Sedangkan performa pada training jauh lebih tinggi, dengan akurasi training 98,28% dan precision recall 0,9828. Hal ini menandakan bahwa VGG16 belajar dataset dengan baik, namun performanya pada data uji tidak setinggi MobileNet V2 dan cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi. Selanjutnya hasil prediksi citra baru. Di sebelah kiri untuk MobileNet V2, citra organik diprediksi dengan probabilitas sangat tinggi, yaitu sekitar 0,97 hingga 0,99. Citra anorganik juga berhasil diprediksi benar, dan probabilitasnya sangat rendah, yaitu 0,009 hingga 0,108, dan mendekati angka 0, yaitu anorganik. Sedangkan untuk hasil prediksi citra baru VGG16, prediksi organik hampir selalu bernilai 1, sedangkan anorganik sering bernilai probabilitas organik 0,13 hingga 0,0. Semua prediksi benar, namun VGG16 cenderung menghasilkan probabilitas ekstrim, sehingga interpretasinya kurang halus. Dari hasil prediksi citra baru ini terlihat bahwa kedua model bisa memprediksi citra baru dengan benar, tetapi MobileNet V2 memberikan hasil yang lebih stabil dan tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya perbandingan MobileNet V2 dengan VGG16. Pada MobileNet V2 terlihat bahwa model ini lebih stabil dan tidak mudah overfitting. Akurasi pengujiannya juga tinggi, yaitu mencapai 98%. Probabilitas prediksi lebih halus dan tidak ekstrim, dan arsitekturnya ringan sehingga cocok untuk perangkat mobile maupun real time. Sedangkan untuk VGG16 memiliki akurasi pelatihan tinggi, tetapi validasinya lebih fluktuatif.
Akurasi pengujiannya juga lebih rendah, yaitu 92,16%. Dan prediksi sering menghasilkan probabilitas sangat ekstrim, yaitu 1 atau 0. Modelnya lebih berat dan membutuhkan komputasi yang lebih besar. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa MobileNet V2 lebih direkomendasikan untuk implementasi sistem pemilahan sampah otomatis karena lebih efisien, lebih ringan, dan performanya lebih stabil. Sedangkan VGG 16 lebih dapat digunakan, namun lebih cocok untuk kebutuhan analisis yang tidak menuntut efisiensi komputasi. Dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan, penelitian ini membandingkan MobileNet V2 dan VGG 16 dalam klasifikasi sampah organik dan anorganik. MobileNet V2 menunjukkan performa lebih unggul dengan akurasi uji 98% serta komputasi yang lebih efisien. Sementara VGG 16 meraih akurasi 92,16%, namun membutuhkan waktu pelatihan lebih lama karena jumlah parameternya yang lebih besar. Kedua model mampu melakukan generalisasi dengan baik dan menghasilkan prediksi yang akurat pada citra sampah baru. Secara keseluruhan, MobileNet V2 direkomendasikan untuk implementasi sistem pemilahan sampah otomatis, sedangkan VGG 16 dapat menjadi alternatif untuk kebutuhan analisis yang tidak menuntut efisiensi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas dataset dan eksplorasi model lain seperti EfficientNet, ResNet, atau Vision Transformer untuk peningkatan performa. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.